Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan, mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi konsep dasar pembukuan perpajakan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Syarat pembukuan pertama diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga diselenggarakan dengan prinsip atau azas stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang keenam, ada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang ketujuh adalah dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan dalam 10 tahun. Tujuan pembukuan yaitu penghitungan PPN dan PPNBM, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, mempermudah pengisian SPT dan mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak. Prinsip taat azas. Prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan. Penerapan prinsip taat azas. Ada 4, yaitu yang pertama stelsel pengakuan penghasilan. Apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan? Yang kedua, stelsel pengakuan biaya, yaitu apakah beban diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban. Yang ketiga, tahun buku, yaitu periode yang digunakan adalah Januari sampai dengan Desember. Yang keempat, metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan penilaian persediaan. Sanksi pidana. Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak, namun tidak melakukannya penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar, atau pasal 13 ayat 3 UU KUP. Pasal 39 UU KUP yaitu barang siapa dengan sengaja yang pertama memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya. Atau yang ketiga, tidak menyimpan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online Indonesia sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang bayar yang paling banyak 4 kali sejumlah pajak terutang yang tidak kurang bayar. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.